Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Kembali kita melanjutkan membacakan buku Fiqih Dakwah Bapak Dr. Muhammad Nasir. Masih tentang kaifiyah dakwah, yakni dengan cara hikmah, dan masih pula di makna hikmah yang kelima, yaitu memilih kata-kata atau kalimat yang tepat dalam penyampaian untuk membuka pintu pertama, ya, memilih dan menyusun kata yang tepat. Sampai pada masih kita lanjutkan kisah tentang bagaimana Nabi Musa alaihissalam dan Harun alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menjumpai penguasa yang syirik dan juga sekaligus zalim yang mengaku Tuhan, yakni Fir'aun. Musa dan Harun memilih dengan kata-kata menyebut mereka berdua dengan istilah diri mereka berdua sebagai utusan Tuhanmu. Kami berdua adalah utusan-utusan Tuhanmu. Musa dan Harun tidak mengatakan dalam halaman berikutnya, ya, halaman 220 di akhir itu, Musa dan Harun tidak mengatakan dengan kata-kata engkau bukan Tuhan, ma anta bi rabbi. Tetapi itulah sebenarnya yang mereka sampaikan serentak dengan kata-kata perkenalan, pengurak langkah, inna rasula rabbika. Begitu tajamnya tikaman isinya dan begitu halusnya cara dan gayanya. Kemudian Musa dan Harun alaihimussalam mengemukakan untuk kepentingan apa mereka datang. Musa dan Harun berkata kepada Fir'aun, fa'arsil ma'ana bani Israila wa la tu'adzibhum. Lepaskanlah Bani Israel bersama kami dan jangan mereka engkau siksa juga. Mereka tegaskan bahwa qad ji'na bi ayatin mir rabbik. Sesungguhnya kami datang kepadamu dengan bukti kenyataan dari Tuhanmu, dalam makna Tuhan Fir'aun sendiri. Sesudah itu mereka ketuk pintu hati Fir'aun dengan doa harapan, wassalamu ala man ittaba'al huda. Semoga selamat dan sejahtera bagi barang siapa yang menurut petunjuk Allah. Yakni semoga pula Fir'aun sendiri termasuk orang-orang yang memperoleh keselamatan dan kesejahteraan lantaran menerima dan mentaati petunjuk ilahi. Di sini terletak unsur tabsyir yang membukakan pintu harapan bagi pihak yang dipanggil. Tabsyir, kabar gembira, lalu mereka iringi dengan inzar, satu peringatan. Apa akibatnya apabila Fir'aun tidak mentaati petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, inna qad uhiya ilaina annal azaba ala man kadzdzaba wa tawalla. Sesungguhnya kepada kami telah diwahyukan bahwa sesungguhnya azab akan menimpa barang siapa yang mendustakan dan berpaling dari petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Surat Thaha ayat 48. Bunyi peringatan itu tidak ditujukan sebagai ancaman langsung terhadap pribadi Fir'aun sendiri, sehingga tidak pula mencetuskan api nafsu kecongkakan dan keangkuhannya. Bentuk peringatan, bentuk khobariyah, bentuk pemberitaan, kalimat berita, yakni memberitahukan apa nasib yang akan menimpa semua orang siapa saja bila menolak petunjuk ilahi. Seorang seperti Fir'aun cukup dapat menangkap apa yang tersurat dalam pemberitaan yang demikian itu. Jiwa peringatan itu sama sekali bersih dari unsur ananiyah atau akuisme para pembawa risalah. Asal dari peringatan itu bukan mereka sendiri, mereka hanya utusan-utusan. Mereka berkata, sesungguhnya kepada kami telah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa azab akan menimpa barang siapa yang mendustakan dan berpaling dari petunjuk ilahi. Musa dan Harun alaihimassalam dengan demikian itu menempatkan diri mereka pada tempat pihak ketiga, pihak yang hanya menghantarkan pesan, sehingga dengan tidak mengurangi ketegasan peringatan yang mereka sampaikan itu, di celah-celah kata-kata mereka masih terbuka peluang bagi Fir'aun untuk mundur teratur dari kezolimannya bila mau. Itulah qaulan layyinan,
Bagaimana reaksi seorang seperti Firaun atas itu semuanya? Dia tidak meradang-radang kemarahan. Memang qaulan layyinan ini mengipas-ngipas api angkara murkanya. Yang timbul ialah kekhawatiran. Dia sadar bahwa dia berhadapan dengan orang yang walaupun dengan memakai sarung tangan beledur sedang membongkar sekrup-sekrup kekuasaannya, baik moral atau material, yakni moral, membongkar doktrin yang telah dijadikannya sebagai sumber kepatuhan semua rakyat kepadanya, yaitu bahwa dia selain dari seorang penguasa negara juga adalah Tuhan mereka. Dengan demikian selama ini semua kemauannya apa saja bisa berjalan tanpa ada orang yang berani menyanggah. Dalam makna material, Musa dan Harun alaihissalam hendak membawa Bani Israel keluar Mesir, sedangkan mereka ini amat diperlukannya sebagai budak-budak pekerja. Mereka merupakan tenaga karyawan yang paling murah guna menegakkan kemegahan dirinya dan negerinya. Akibat dari semua itu, dia bisa bayangkan Fir'aun lalu membelokkan pembicaraan ke jurusan lain. Dengan nada yang lemah lembut, Fir'aun bertanya kepada Musa dan Harun, "Famar rabbukuma ya Musa?" Siapa Tuhan kamu berdua itu, wahai Musa dan Harun? Surat Thaha 49. Seolah-olah dia tidak menangkap atau tidak merasakan tikaman kata-kata Musa dan Harun alaihissalam pada pembukaan pembicaraan tadinya itu. Padahal dia tahu bahwa Tuhan Musa dan Harun alaihissalam yang mengutus mereka adalah Tuhan Fir'aun sendiri juga. Rabbukuma adalah Rabbuka juga, Tuhan kamu. Tapi dengan pertanyaan Fir'aun itu, Musa alaihissalam mendapat pintu untuk maju selangkah lagi dalam menyampaikan risalahnya. Itulah sekelumit lanjutan dari kisah bagaimana Musa dan Harun berdialog dengan Fir'aun, dengan Raja Fir'aun yang sangat lalim dan mengaku Tuhan. Sedikit demi sedikit dialog itu semakin mengarah dan tidak membuat Musa meradang. Insyaallah besok kita akan lanjutkan kembali makna hikmah dalam arti memilih kata atau kalimat yang tepat di hadapan mad'u. Barakallahu fikum.